Kalau kita menafkahi istri anak ya enggak. Kita kan emang dikasih istri sama anak kan, kita tugasnya hanya untuk menafkahi, emang menafkahi lahir dan batin. Ya enggak lah mas, bukan berada di neraka. Yang berada di neraka maksudnya kondisinya rohaninya kita, Mas Ubay. Kalau kita itu terlalu menggebu-gebu menolak ketetapannya Allah lah. Allah ngasih rizkiku nih satu hari nih anggapannya ada 500.000. Terus aku menarget satu hari ini pingin dapat 3 juta, terus aku dapat 500.000. Nah, berarti ini kalau hati kita sudah sakit hati, itu danarnya di itu, Mas. Tapi kalau saya tidak ada perasaan sakit hati, berarti bukan, tidak termasuk, bukan dinar itu. Yang dimaksud nar itu keadaan hati kita. Kita berada di neraka atau di surga. Ya katanya Allah di Al-Quran itu dah. Kalau orang-orang mukmin itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa susah di hatinya. Ya surga itu sudah. Jadi dia tuh mau dikasih apa sama Allah ya dia terima. Misalnya dia satu hari sama Allah dikasih 500.000 buat istri sama anaknya. Ya sudah terima aja. Itu kan dari Allah sudah. Ya kita menerima. Ya sudah surga sudah mas. Tapi kalau kita selalu memaksakan, tidak mau sama ketetapannya Allah. Kok cuma 500.000 ya? Padahal aku pinginnya 3 juta. Nah, berarti sudah neraka. Kenapa? Karena kita sakit hati itu sudah. Coba aja kalau orang menolak ketetapannya Allah, menolak takdir, pasti sakit hati pasti. Ada orang menjelek-jelekkan saya masih ada nafsu di sini, ada nar. Sakit hati saya. Aku bisa jelek-jelekkan gini ya, padahal aku aslinya tidak seperti ini. Aku menolak karena aku ingin dipuji terus. Nah, tetapi kalau orang ini sudah berada di surga, berada di jannah, walaupun orang tersebut itu menjelek-jelekkan saya, ya sudah, mungkin saya memang seperti itu. Mungkin aku harus memperbaiki diri saya lagi biar lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi yang menilai diri kita, Mas, mau berada di jannah atau nar, berada di nar atau jannah, itu diri masing-masing. Kalau kita sering menolak ketetapannya Allah, berarti kita berada di nar. Sering sakit hati kita ini. Sering sakit hati. Tapi kalau kita selalu menerima ketetapannya Allah, ridho, itu namanya kan ridho. Ridho, Allah mau ngasih A, ya aku ikut A ya Allah. Allah mau ngasih B, ya aku ikut B ya Allah. Allah mau ngasih C sama aku, ya aku ikut C ya Allah. Nah itulah jannah itu. Kalau sudah jannah berarti dia sudah mengikuti bisikan nur itu sudah. Karena nur itu pasti membimbing selalu kebaikan. Terimalah ini memang yang pantas buat kamu dapatkan. Pasti nur sudah membisikkan seperti itu. Dan nur pasti membisikkan juga. Padahal kamu pinginnya 3 juta ya, mau dapat hanya 500.000. Nah, itu nur itu. Nar dan nur selalu membisikkan setiap hari itu. Setiap aktivitas kita 24 jam. Gantung kita ikut nur atau ikut nar. Ketika kita ikut nur berarti kita sudah sakit hati dah. Nar di sini. Kalau ikut nar, selalu di neraka sudah. Tapi kalau kita sudah ikut nur, berarti kita di jannah. Jadi kita menilai diri kita masing-masing, Mas. Makanya itu kan pentingnya kita tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan diri, mensucikan diri. Itu kan fungsinya biar nafsu ini lemah. Makanya ini kan fungsinya puasa Ramadan kan itu. Fungsinya puasa Ramadan ini kan untuk meluluhkan nafsu. Dan setidaknya jangan hanya di puasa Ramadan saja. Selesai puasa Ramadan tetap kita puasa, atau tetap puasa Senin Kamis lah, atau puasa Ayyumil Bid lah, atau puasa Daud lah. Karena itu fungsi puasa itu untuk meluluhkan nafsu yang ada dalam dirinya kita. Biar nafsu ini, narnya tidak berkobar. Karena kalau nar sudah tidak berkobar, sudah lemah, ya bisikan nur lah yang kita dengarkan, yang kita dengar sehari-hari. Selalu menerima ketetapannya Allah terus, selalu ridho. Kalau kita sudah ikut bisikannya nur.